Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurayatul Mufidah. Saya dari kelas D3, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nurma Filangundrisa Putri, asal Banyuwangi, kelas D3 dari Prodi Manajemen Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Sebagaimana pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan terlebih dahulu supaya makin sayang. Perkenalkan, nama saya Nur Alfulaili, biasa dipanggil Alful atau Laili. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas D3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriani Indritiarini dari kelas D3 Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmani dari program studi Manajemen Dakwah kelas D3 dengan nomor induk mahasiswa 040404210093. Saya berasal dari Gresik, Jawa Timur. Sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih manfaat organisasi itu. Menurut saya, organisasi itu sangat penting. Walaupun saya sendiri belum banyak mengikuti organisasi ketika di kampus. Penting kenapa? Karena dari organisasi dapat melatih kita kedisiplinan, keberanian, dan mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat kita. Dan di organisasi pula kita bisa belajar tentang public speaking, yang mana yang aslinya kita tidak pede berbicara banyak di depan banyak orang. Dari organisasi kita bisa belajar sedikit demi sedikit tentang public speaking. Banyak hal yang kita dapat jika kita masuk ke dalam suatu organisasi. Pertama, tambahan pengetahuan. Organisasi dapat memberikan pengetahuan secara langsung lewat interaksi antar anggota organisasi. Kedua, memperluas jaringan. Dengan masuk ke dalam organisasi berarti kita bergabung dalam sebuah kesatuan jaringan, dan di situ kita akan merasakan manfaatnya nih jika kita mempunyai banyak relasi. Ketiga, mengasah kemampuan. Maka dari itu, kenapa kita itu harus masuk ke dalam suatu organisasi sesuai dengan passion kita? Kenapa? Agar passion yang ada dalam diri kita itu bisa terlatih dalam organisasi tersebut. Keempat, belajar kepemimpinan. Organisasi adalah salah satu media untuk belajar dan mengembangkan dasar-dasar cara memimpin, dan itu akan sangat bermanfaat dalam masa depan kita nanti. Impian saya adalah yang pastinya ingin membanggakan orang tua, dan saya ingin menjadi salah satu staf di perusahaan Biro Haji dan Umroh. Impian saya ingin menjadi wanita karir dan juga saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar saya. Kemudian impian saya, dari sekian banyak impian yang saya inginkan, yang pertama salah satunya saya ingin membanggakan dan membahagiakan orang tua saya yang telah mendidik saya dari kecil hingga sekarang. Kemudian impian selanjutnya saya ingin sekali mempunyai usaha yang mana sumber daya manusianya itu dari orang-orang yang belum punya pekerjaan alias nganggur. Jadi saya ingin membuka lowongan pekerjaan bagi mereka, tetapi balik lagi sesuai minat dan bakat mereka. Dan impian saya lagi itu ingin keliling dunia bersama orang-orang yang saya sayangi. Impian saya ingin menjadi businesswoman. Saya ingin menjadi wanita karir. Namun selain itu, saya juga ingin menjadi ibu rumah tangga suatu saat. Saya ingin memimpin suatu perusahaan yang besar, namun saya tidak ingin melupakan kodrat saya sebagai perempuan. Saya ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa wanita bisa memilih banyak pilihan. Wanita bisa mengambil banyak pilihan. Wanita bisa menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan, namun wanita tidak akan melupakan bahwa kodratnya di dalam rumahnya, ia dipimpin, bukan memimpin. Wanita bisa berkarir di luar, bisa menjadi wanita yang mandiri dan kuat, namun di dalam rumahnya dia menjadi wanita yang lembut dan wanita yang bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Saya ingin mematahkan stigma masyarakat bahwa wanita hanya mempunyai kodrat memasak dan mengurus anak saja. Impian saya adalah saya ingin menjadi wanita karir dan pastinya juga ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Harapan bagi pemuda bangsa Indonesia adalah untuk terus selalu membuat karya-karya yang terbaik yang dapat memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju. Harapan saya untuk anak muda bangsa yakni menjadi pemuda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
Harapan saya untuk anak muda ke depannya supaya menjadi pemuda harapan bangsa. Pemuda harapan bangsa itu pemuda yang selalu bersemangat, yang selalu aktif, yang bermanfaat bagi masyarakat, yang tangguh, pemberani, dan rela berkorban demi apapun, dan cinta tanah air Indonesia. Jika semua pemuda di Indonesia seperti itu, maka bangsa Indonesia ini akan semakin maju. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Harapan saya untuk anak muda bangsa Indonesia yakni menjadi pemuda yang berguna bagi nusa dan bangsa dan memiliki akhlakul karimah. Harapan saya untuk anak muda Indonesia, termasuk saya sendiri karena saya juga termasuk anak muda, semoga kita bisa menjadi penerus bangsa yang baik. Saya yakin dengan passion yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa membangun dan membawa Indonesia ke Indonesia yang lebih baik, jaya, dan juga Indonesia yang lebih sejahtera. Pengalaman selama saya di FDK adalah saya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh FDK, contohnya seperti Air Conduct dan juga seminar-seminar. Selain itu juga saya mengikuti beberapa organisasi di FDK, contohnya seperti PMII dan Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah. Pengalaman kuliah saya selama 2 semester ini di UIN Sunan Ampel Surabaya, sudah pasti banyak sekali hal-hal yang terjadi, banyak juga pengalaman baru yang saya rasakan, ada senang maupun susah. Sebagai mahasiswa baru, tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum memasuki bangku perkuliahan, yang salah satunya adalah mempersiapkan tekad dan mental yang kuat. Walaupun ketika semester 1 kemarin sempat diadakan kelas online dikarenakan adanya virus COVID-19 yang melanda Indonesia, tetapi tidak menurunkan semangat saya dan teman-teman saya untuk belajar di rumah. Pada awal semester 2 kemarin, kampus menetapkan untuk PTM atau pembelajaran tatap muka, dan di situ awal saya bertemu dengan teman-teman saya di bangku perkuliahan, dan teman-teman saya itu banyak sekali berbagai karakter, ada yang unik, ada yang lucu, ada yang rame, ada yang membuat yang aslinya kelas itu sepi menjadi heboh. Banyak sekali pengalaman positif yang saya dapat saat saya kuliah di UINSA, terutama di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya adalah seorang mahasiswi dari SMA Negeri Umum lalu kuliah di UINSA. Saya merasakan sangat banyak perubahannya. Saya memiliki banyak teman yang positive vibes, lalu pakaiannya yang tertutup daripada teman-teman saya yang dulu. Saya juga banyak mendapatkan ilmu-ilmu agama yang sebelumnya saya tidak dapatkan saat saya kuliah di SMA Umum. Saya juga mendapatkan banyak teman yang selalu mengingatkan saya dalam kebaikan-kebaikan. Pengalaman saya menjadi mahasiswa di UINSA cukup banyak. Salah satunya saya mendapatkan banyak ilmu yang berbau tentang agama yang sebelumnya belum saya dapatkan di sekolah umum. Pengalaman yang saya dapatkan dalam berkuliah di FDK yakni saya termotivasi untuk selalu belajar dengan hal-hal yang baru, karena di FDK banyak sekali dosen-dosen hebat yang memotivasi saya untuk belajar dan belajar agar menjadi lebih baik. Idola saya adalah seorang Wirde Mansur. Wirde Mansur adalah seorang pendakwah, motivator, dan juga businesswoman. Saya sangat terinspirasi dengan beliau karena di saat banyak orang yang selalu ingin mengejar-ngejar dunia, tapi beliau selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh terlalu mengejar dunia, tapi kita juga harus mengejar akhirat Allah. Di saat banyak orang hanya mengajari tentang bagaimana caranya bisa sukses di dunia, namun seorang Wirde Mansur mengajarkan kepada banyak orang bagaimana bisa sukses dunia akhirat. Seorang Wirde Mansur juga seorang perempuan yang kuat, mandiri, namun dia juga menjadi wanita yang lemah lembut. Saya berharap saya bisa menjadi seperti beliau. Saya bisa membagi banyak hal untuk orang-orang di sekitar saya. Pengalaman terbaik saya adalah pada waktu SMA, saya merupakan salah satu siswa yang mendapatkan nilai rapot tertinggi, dan selain itu juga saya mengikuti Olimpiade PAI yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi PAI UIN Sunan Ampel Surabaya, dan pada saat itu saya kelas 11.